Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan pagi yang sangat sejuk ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul "Ndak ada ruginya". Panjenengan pengen sesuatu yang nggak ada ruginya? Untung terus. Atau judul yang lainnya, untung terus, nggak bakalan rugi. Apa itu Ustadz yang untung terus dan nggak ada ruginya? Masing-masing dari kita pernah berdoa. Pernah berapa sering? Sering. Tadi pagi sudah berdoa apa belum? Doa nopo? Doa supaya bisa ngaji, ya. Alhamdulillah. Dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya ada doa yang belum dikabulkan. Dari sekian banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah, biasanya ada yang belum dikabulkan sama Allah. Panjenengan pernah mengalami kondisi itu? Pernah. Apa yang belum dikabulkan? Bapak-bapak, yang belum dikabulkan apa doanya? Gak ada, Pak? Ini kalau diam berarti semuanya doanya dikabulkan ini. Apa, Pak, doa yang belum dikabulkan sama Allah? Apa? Nikah lagi? Ibu-ibu, apa Bu doanya Bu yang belum dikabulkan, Bu? Pengen punya mobil? Oh, pengen haji, Masya Allah. Semoga semuanya bisa haji. Amin. Orang ketika dia berdoa kok belum juga dikabulkan, sikapnya macam-macam. Dari satu orang ke orang yang lain beda-beda sikapnya. Ada orang yang pantang mundur. Belum dikabulkan, tidak apa-apa, aku tetap donga. Ini manusia jenis pertama. Ini bagus ini. Orang-orang yang pantang mundur, nggak mau menyerah. Belum dikabulkan, tidak apa-apa. Bukan masalah dikabulkan, yang penting doa. Ini manusia jenis pertama. Manusia jenis yang kedua adalah orang-orang yang kebalikannya manusia yang pertama.
Kalau tadi pantang menyerah, ini menyerah, putus asa dia. Ketika ditanya kok nggak doa lagi, wis suwe banget golek donga. Wis sepirasi telung dina. Telung dina jere suwe banget. Ini orang yang kedua menyerah. Orang yang ketiga lebih parah daripada orang yang kedua. Dia bukan hanya menyerah, tapi dia mulai suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Suudzon niku napa? Berburuk sangka. Bagaimana Ustaz contohnya buruk sangka kepada Allah? Mungkin dia mengatakan Allah ini sudah enggak peduli lagi sama diriku. Jadi kalau kayak gitu buat apa aku sholat? Dawang aku minta sama Allah kok enggak dikasih. Buat apa aku sholat? Buat apa aku puasa? Buat apa aku zakat? Aku sudah melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Aku minta aja nggak dikasih sama Allah. Allah ini sudah lupa sama aku. Ini orang-orang yang mulai suudzon. Manusia-manusia jenis yang kedua dan yang ketiga ini bisanya seperti itu karena mereka tidak kenal siapa Allah. Adanya manusia jenis yang kedua dan ketiga, yang kedua yang putus asa, yang ketiga yang gampang suudzon kepada Allah, ini gara-gara mereka ini belum kenal Allah itu siapa. Atau bahasa lainnya, ma'rifatnya kepada Allah itu rendah. Ma'rifat itu artinya pemahaman, pengenalan, pengetahuan. Pengetahuan dia tentang Allah rendah sekali. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu karunia-Nya sangat luas. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyantun. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menyia-nyiakan hambanya, itu nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin menterlantarkan hambanya, apalagi hamba-hamba yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa orang yang berdoa apapun kondisinya, dikabulkan atau tidak, atau dikabulkan tapi lama dikabulkannya, atau bahkan tidak dikabulkan sama sekali, apapun kondisi orang yang berdoa, tidak ada ruginya. Nah, itu judulnya. Tidak ada ruginya buat siapa? Orang yang berdoa. Dalilnya mana Ustaz? Kalau orang yang berdoa itu tidak ada ruginya. Hadis Nabi SAW yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim." Muslim manapun yang berdoa kepada Allah asalkan doanya tidak mengandung dosa. Isi permintaannya tidak mengandung apa? Dosa. Contohnya pripun? Ya Allah, aku njaluk nomor sing pas. Nomor napa niku? Senes plat nomor mobil. Nomor niku lho, napa? Sing miyen jenengane SDSB kae lho. Togel. Nah, nomor togel. Arab judi mintanya kepada Allah. Ini doa yang isinya dosa. Doa yang mengandung dosa. Atau kata Nabi SAW, wala qati'atu rahim.
atau doa yang isinya mutus silaturahim. Jadi contohnya misalnya panjenengan jengkel banget sama saudara jenengan, kemudian lah ya Allah, aku pengen ini persaudaraan saya sama dia putus saja. Selama seorang muslim berdoa kepada Allah dan isi permintaannya ini tidak mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin, pasti Allah akan beri orang tersebut salah satu di antara 3 kondisi. Jadi setiap orang muslim yang berdoa dan doanya itu tidak mengandung unsur dosa, pasti akan dikasih oleh Allah salah satu di antara berapa? 3. Yang pertama kata Nabi SAW, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang pertama akan dikasih oleh Allah permintaannya dengan segera. Panjenengan minta, ya Allah, aku pengen hari ini dapat rezeki yang banyak. Kok ujuk-ujuk panjenengan begitu keluar rumah ketiban duren? Bukan di kepalanya. Atau panjenengan hari itu dapat harisan, atau panjenengan hari itu dihubungi panjenengan menang undian. Tapi hati-hati ya, itu banyak SMS nopo palsu. Ya hati-hati. Ya, banyak orang tertipu di situ. Selamat, panjenengan mendapatkan undian, hubungi nomor sekian. Itu biasanya bohong kalau tidak jelas sumbernya. Langsung saat itu dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, segera. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua apa? Nabi SAW mengatakan, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Kondisi yang kedua akan ditabung pahala doanya di akhirat, alias di dunia belum dikabulkan. Jadi misalnya panjenengan minta, ya Allah, saya pengen banget haji, pengennya sepira, pengen banget lah pokoknya. Akan tetapi subhanallah sampai meninggal belum haji. Doa dia selama 60 tahun minta haji itu sama Allah tidak disia-siakan. Doanya itu dicatat sebagai pahala. Jadi kalau panjenengan satu hari doanya 10 kali minta haji, maka 10 kali 360 kali 60 tahun. Pinten niku? Akeh. Tahu-tahu pada hari kiamat, subhanallah, ki pahalane akeh temen. Ternyata dari apa? Doa yang ketika di dunia sama Allah belum dikabulkan. Ini kemungkinan yang keberapa? Yang kedua. Kemungkinan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau akan dihindarkan dari mara bahaya. Doanya nggak dikabulkan sama Allah permintaannya, akan tetapi sama Allah dihindarkan dia dari musibah. Yang musibah itu sepadan dengan isi doanya. Gini loh contohnya. Panjenengan tadi pagi minta sama Allah, ya Allah, hari ini anak saya butuh bayaran sekolah. Berapa biasanya bayaran sekolah itu? Kalau sudah tagihan itu sampai 1 juta enggak?
nyampe, tergantung sekolahnya. Kalau sekolah mahal ya mahal. Ya Allah, hari ini anak saya ini minta duit 5 juta ya Allah untuk bayaran sekolah. Kalau enggak nanti anak saya bakalan di DO. Ya Allah, enggak tahu bagaimana caranya, Engkau Maha tahu. Yang penting aku minta 5 juta ya Allah. Ternyata Bu, Pak, sampai sore, sampai malam, sampai tidur lagi, 5 juta itu enggak datang. Mulai suudon. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala barangkali hari ini panjenengan seharusnya kecelakaan. Mau ke Masjid Agung dari Kalimanah, ya. Kalau dari Kalimanah ke Masjid Agung lewat mana? Kandang Gampang ya. Nah, lewat Kandang Gampang. Kok panjenengan lah nyong pengen sekali-kali lewat gor. Nah, lewat apa? Lewat gor sana. Orang ngerti ya, aku kok dene pengen ini lewat gor, padahal biasanya lewat Kandang Gampang. Ternyata Allah menginginkan panjenengan selamat, karena di Kandang Gampang pada jam, menit, detik yang sama ada kecelakaan. Kalau jenengan lewat situ, jenengan kakinya patah karena ketabrak mobil, harus dipasang pen, biayanya 5 juta. Sama Allah, uang yang panjenengan minta 5 juta itu diganti dengan apa tadi? Dihindarkan dari musibah. 3 kemungkinan yang akan didapatkan oleh orang yang berdoa. Saya ulangi, yang pertama Bang, dikabulkan segera. Yang kedua, diganti dengan pahala di akhirat. Yang ketiga, dihindarkan dari musibah yang serupa. Ada ruginya enggak orang yang berdoa? Tidak ada ruginya. Ketika para sahabat Nabi SAW mendengar apa yang disampaikan oleh Rasul SAW itu, mereka pun berkata, Ya Rasulullah, idzan nukfir. Wahai Rasul, kalau kayak gitu kami akan berdoa sebanyak-banyaknya, karena nggak ada ruginya. Dikabulkan untung, nggak dikabulkan untung. Idzan nukfir, kalau begitu kami berbanyak doa ya Rasulullah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Allah itu karunianya lebih banyak dibandingkan doa-doa kalian. Jadi panjenengan itu kalau berdoa gak usah kepikiran lah bu kegeden jaluke. Mungkin ada sebagian orang seperti itu, ketika berdoa minta rezeki, ya minta rezeki lah, bu kakian lah, masa Allah bisa? Oh jangan berpikir seperti itu. Misalnya panjenengan, ya Allah, saya pengen berhaji, saya bareng suami saya, bareng anak saya, bareng mantu saya, bareng putu saya, bareng cucu saya, putu cucu ya, cicit saya, bareng kabehan sepesawat. Boleh nggak berdoa seperti itu? Boleh. Loh Ustaz, apa sih mungkin? Lawang rumah saya saja masih gedek, lantainya masih tanah, apa yang mungkin? Subhanallah. Allah itu yang punya dunia seisinya. Jadi pesawat yang panjenengan pikirkan, ya, sangu yang jenengan pikirkan, penginapan nanti di Mekah yang jenengan pikirkan, beras yang buat sangu ke sana, yang pada masak beras di sana, ya. Itu semuanya punyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebanyak apapun doa yang kita panjatkan kepada Allah, karunia Allah lebih
banyak. Ini pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, orang itu kalau berdoa mesti dikabulkan. Mesti dikabulkan. Asalkan dongane bener. Gak kayak tadi itu donga tapi jaluk apa? Nomor. Buktinya Ustaz anak sing jaluk nomor oleh Ustaz. Itu namanya tipuan dari syaitan. Ya. Jadi orang yang berdoa, kalau doanya benar mesti dikabulkan. Kenapa? Karena Allah sudah janji. Panjenengan yakin nggak sama Allah? Yakin 100%, 1000%. Allah itu kalau sudah janji, mungkin nggak ingkar janji? Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ingkar janji, karena Allah sudah berfirman, wa qala rabbukum, Rabb kalian berkata, ud'uni. Apa artinya ud'uni? Mintalah kepadaku. Mintanya kepada siapa? Allah. Bukan minta kepada kuburan, ya, mintanya kepada Allah. Ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Ini dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Allah sudah janji. Gak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu, orang Jawa mengatakan belenjani, itu gak mungkin. Kalau kayak kulo jenengan itu mungkin saja janji tidak menepati, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah janji, gak mungkin Allah itu menepati janjinya. Maaf, gak mungkin Allah mengingkari janjinya, itu gak mungkin. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, buktinya saya berdoa belum juga dikabulkan. Jawabannya kata para ulama, yang namanya pengabulan doa itu macem-macem. Kayak tadi ada orang yang berdoa langsung dikabulkan sama persis dengan permintaannya. Mungkin bapak-bapak dahulu ya, ketika masih bujangan berdoa, ya Allah, aku pengen nikah dengan bunga desa, namanya Bunga Maimunah katanya. Kata bapak ini, ya Allah namanya Maimunah misalnya. Ternyata betul, ya, langsung dikabulkan sama Allah, nikah sama siapa tadi? Maimunah. Ini kalau ada ibu-ibu yang namanya ngepasin, nuwun sewu Bu ya. Betul, sesuai dengan permintaannya, mirip sesuai dengan permintaannya, dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segera. Segeranya bagaimana? Segeranya ketika panjenengan datang ke rumah orang tuanya Maimunah. Bapaknya siapa, Pak? Ya, begitu datang ke rumahnya orang tuanya Maimunah, ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Loh, Mas Joko, ya, yang paling cocok ya. Loh, Mas Joko, sudah saya lama tunggu. Panjenengan ini dari mana saja? Saya pengen ketemu sama jenengan dari dulu. Aduh, nuwun sewu, ada apa? Ini loh anak saya Maimunah pengen nikah. Subhanallah, belum ngomong, ya, malah orang tuanya yang menawarkan. Allahu Akbar. Ini jenis pertama ini. Orang minta dikabulkan sesuai dengan isi permintaannya dan cepat dikabulkannya. Ini pengabulan jenis yang pertama. Pengabulan jenis yang kedua. Pengabulan jenis yang kedua, dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permintaannya, tapi mentenine suwe. Kalau tadi Pak Joko nikah sama Maimunah, sekarang ada bunga desa lainnya. Siapa? Maisaroh. Ini nun sewu loh Bu, ini cuma misal ya Bu ya. Kalau ada yang namanya pas, ini nggak ada unsur kesengajaan Bu ya. Maisarah.
Ada seorang pemuda yang pengen nikah sama Maisarah. Siapa namanya? Siapa? Pak Zen? Jangan saya. Siapa? Bambang. Oh ya, Bambang. Ada seorang pemuda namanya Bambang. Dia pengen nikah sama Maisarah. Ya. Datang ke rumahnya orang tuanya Maisarah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Setelah basa-basi, kemudian cerita, saya pengen melamar putrinya Bapak Maisarah ini, si Maisarah. Ya Allah, Bang, baru tadi pagi ada yang lamar. Hati itu langsung apa? Langsung berkeping-keping, langsung pecah berkeping. Ya Allah. Ya sudah, kalau kayak gitu Pak, saya mohon diri. Saya sudah terlanjur bawa gula, teh, kopi. Ya masa dibawa pulang lagi. Akhirnya nangis. Ternyata yang lamar Maisarah ini nggak jadi. Subhanallah, nggak jadi. Akhirnya Bambang cepet-cepet datang ke situ. Datangnya kalau kemarin jam 9, maka dia datang lebih gasik lagi. Habis subuh dia datang. Si peteng. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, ada apa Bang? Kemarin katanya gak jadi itu ya yang melamar putrinya Bapak. Iya, tapi tadi malam ada yang melamar lagi. Astagfirullah. Kurang gasik, ternyata datangnya malam, gak jadi lagi. Sampai 5 kali. Baru setelah 5 kali, ya Allah Bang, alhamdulillah kamu datang sekarang. Nanti sore ada yang lamar, tapi kamu duluan. Sudahlah, kamu sudah 5 kali. Nyong melas karo kok. Wis ora apa-apa. Nunggunya lama, ya. Tapi sesuai dengan permintaannya. Ini contoh ya, ini cuma contoh. Panjenengan bisa analogikan dengan yang lainnya, bisa panjenengan kiaskan dengan yang lainnya. Kayak haji misalnya, umroh, kan ada yang minta lama gitu ya, baru dikabulkan. Dan Allah ya, ketika mengulur ya, dikabulkannya permintaan kita, itu pasti ada hikmahnya. Makanya kalau belum dikabulkan sama Allah itu jangan suudzon. Allah punya hikmah di balik itu. Wallahu a'lam. Mungkin Allah itu senang mendengarkan rintihan doanya hambanya. Jadi kalau misalnya panjenengan minta misalnya sekali langsung dikabulkan, habis itu doa lagi enggak? Habis oleh sudah dapat. Tapi ketika sama Allah diundur setahun, 2 tahun, atau ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh tapi belum haji, coba panjenengan 60 tahun berdoa sama Allah, nanti dikabulkannya umur 61 misalnya. Setelah 60 tahun berdoa, coba bayangkan, selama 60 tahun itu Allah senang mendengarkan doanya kita. Ini yang pertama, mungkin hikmahnya. Hikmah yang kedua, mungkin adalah ketika kita mendapatkan itu setelah nunggu lama sekali, itu kira-kira yang kita dapatkan itu terasa mahal dan berharga atau tidak? Mahal sekali. Kayak tadi itu, siapa namanya yang dapat Maisarah tadi? Mas Bambang tadi dapat Maisarah. Itu kira-kira seneng banget apa ora? Wah, seneng epol. Ya, Maisarah bagaikan bongkahan berlian. Kalau yang tadi siapa yang pertama? Joko dapat siapa? Maimunah. Itu mungkin ini gampang temen sih. Beda. Orang mendapatkan sesuatu dengan perjuangan, dengan orang yang mendapatkan sesuatu tidak pakai perjuangan yang berat, itu rasanya beda.
Ini ada orang dikabulkan seperti itu. Ada orang yang dikabulkan permintaannya sama Allah, akan tetapi beda dengan isi permintaannya. Dikabulkan sama Allah tapi beda. Misalnya panjenengan berdoa, ya Allah, saya pengen punya rumah di dekat alun-alun. Di dekat alun-alun. Minta seperti, ya Allah, saya pengen rumah dekat alun-alun, dekat alun-alun, dekat alun-alun. Ternyata sama Allah dikabulkan, tapi bukan dekat alun-alun, tapi dekat kuburan. Dikasih sama Allah dekat kuburan ternyata. Tapi di balik itu ada hikmah. Kenapa? Ketika rumahnya di dekat kuburan itu, kalau malam tidurnya nyenyak sekali. Kalau di alun-alun, wow, ribut. Itu yang hari-hari biasa aja ribut, apalagi kalau ada napa niku tontonan, ada konser, ya nganti bengi sampai pagi, belum lagi anak-anak muda yang naudzubillah mungkin, atau bukan hanya anak muda, anak orang-orang tua yang jauh dari agama, mabuk-mabukan, ramai kelahi, gak tenang. Sama Allah dikabulkan dengan dikasih sesuatu yang mungkin menurut kita, ya Allah, umah kok nang pinggir kuburan. Tapi karena di pinggir kuburan itu akhirnya sepi, orang tenang tinggal di situ. Tapi saya bukan lagi ngajak untuk bikin rumah samping kubur, bukan. Ini cuma ilustrasi, contoh saja. Dan ada yang saya katakan tadi, berdoa sama Allah belum juga dikabulkan, sampai meninggalnya belum dikabulkan. Cuman diganti sama Allah dengan apa? Pahala. Ya, diganti sama Allah dengan pahala. Dan pahala ini nanti akan kita manfaatkan di dunia, di akhirat. Bisa jadi orang tersebut sholat 5 waktunya biasa-biasa, puasa ya puasa Ramadan, yang dikeluarkan zakatnya ya cuma yang wajib-wajib saja, sedekah tidak, sholat tahajud enggak, puasa Senin Kemis enggak, yang wajib-wajib tok yang dilakukan. Tapi ternyata sampai hari kiamat dia dapat penuh, kisi pahalanya kayak temen, ini kok pahalanya banyak banget, dari mana? Ternyata itu doa-doa yang selama ini dia panjatkan kepada Allah belum dikabulkan, diganti sama Allah dengan pahala. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, jangan pernah bosan untuk berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun kita berdoa, silahkan. Seperti yang saya katakan tadi, Allah tidak akan pernah merasa keberatan. Innallaha la yata'adhamuhu syai'un an yu'tiyahu. Allah itu tidak akan pernah merasa keberatan untuk memberikan sesuatu. Panjenengan punya anak 10, panjenengan minta, ya Allah, saya pengen 10 anak ini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleh. Bisa Allah. Siapa bilang? Ada yang mengatakan, loh, sekarang bocah 11 yang mesti anak siji sing. Biasanya kan kayak gitu orang mengatakan, ya orang mungkin dah 11 kabehan soleh, mesti anak siji sing becut. Siapa bilang? Saya pernah diceritain sama seseorang, saya lupa namanya, bercerita tentang seorang bapak punya anak 40 kalau nggak salah. Berapa? 40. Ya nggak mungkin istrinya 1 lah. Masa 40 istrinya 1, ya nggak mungkin lah. Berarti tiap tahun ngelahirin, nggak mungkin. Istrinya 4. Istrinya 4. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, 40 anaknya itu yang bikin masjid di kampungnya penuh, yang bikin masjid di kampungnya rame, ya anaknya itu. Jadi 40 anak itu semuanya satu soft,
2 soft, 3 soft, 4 soft kabehan anake. Mungkin enggak? Mungkin. Ini contohnya. Ya ada sebagian orang anaknya siji orang mau masjid. Siji orang mau masjid. Jadi bukan masalah anak banyak atau anak sedikit, tapi bagaimana Allah memberikan hidayah. Bagaimana Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Bagaimana supaya Allah ngasih taufik kepada kita? Minta sama Allah, doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku soleh-solehah. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berat di sisi Allah. Cuman kalau minta itu jangan perkara duniawi tok. Ya, sampai lupa minta surga. Ya. Dina-dina sih dijaluk, ya Allah nyong pengen mobil siji, ya Allah nyong pengen kenapa? Rumah tingkat. Ya Allah aku pengen mobil, rumah, apa sih biasanya lagi? Tanah. Ya. Itu sehari-hari. Ibune ya Allah nyong pengen gelang. Oli gelang, ya Allah nyong pengen kalung. Oli kalung, ya Allah nyong pengen apa ini? Cincin. Wis oli cincin, ya Allah nyong pengen anting. Itu ya boleh, minta itu boleh, tapi ya jangan cuma itu. Ya Allah, saya minta husnul khotimah. Ya Allah, saya minta bisa menjaga sholat. Anak-anak saya juga. Seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku muqimas sholati, sholatnya apik, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Itulah isinya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta supaya beliau keturunannya semuanya rajin sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah kabulkanlah doaku. Dunia diminta, akhirat juga diminta. Pokoknya dunia akhirat mintalah sama Allah. Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa mencakup seluruh permintaan yang baik di dunia maupun di akhirat. Berarti jane ya cukup Ustaz donga gue, ya cukup. Tapi ya masa kawin mien dongane gue tok. Jok wis apa Robbana? Ya diane mas orang nana ya kebangetan temen 70 tahun dongane Robbana atina. Yang lain ditambah. Walaupun itu sudah masya Allah, akan tetapi lebih masya Allah lagi kalau kita memperbanyak doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ini ada pertanyaan yang masuk via tulisan. Ustaz, puasa sunnah bulan Syawal 6 hari, hadisnya sahih atau tidak? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, riwayat Muslim. Kalau ada sebagian ulama yang belum mengamalkan hadis itu, ya tidak apa-apa. Ya. Beliau belum mengamalkan, yang lainnya mengamalkan. Yang jelas hadisnya sahih, riwayat Muslim. Takbiran hari tasyrik, hadisnya sahih atau dhaif. Takbiran mulai dari tanggal 1 apa? Dzulhijjah sampai tanggal 13 itu disunnahkan. Itu disunnahkan.
Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apakah perlu dikhususkan setiap habis sholat atau tidak. Itu perbedaannya. Tapi kalau takbir, memperbanyak takbir itu disunahkan. Yang mereka perselisihkan itu adalah apakah setiap habis sholat itu perlu takbir rutin, ya, di tanggal 10, 11, 12 dan 13 atau tidak. Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang pertama bahwa kami orang awam yang jelas kita membaca doa hafal, tapi artinya yang tidak tahu. Tapi saya baca terus, ini bagaimana hukumnya? Lalu yang kedua, untuk berdoa ini apakah ditetapkan dari Al-Quran, lalu Al-Hadis, atau mungkin asar? Ini yang tentu utama mana dulu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya sangat bagus. Kita suka berdoa, tapi kita nggak paham isi doanya, nggak paham artinya. Tapi kita terus berdoa, itu bagaimana? Dapat pahala insya Allah. Dapat pahala. Tapi kurang afdol. Kurang apa? Afdol. Kenapa? Karena kalau kita faham isi doa kita akan bisa lebih menghayati. Dan Nabi SAW mengajak kita untuk menghayati doa. Beliau bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan panjenengan yakin akan dikabulkan. Jadi ketika doa kita itu bukan sekedar doa dengan apa? Lisan, tapi harus diiringi dengan keyakinan. Keyakinan tempatnya di mana? Hati. Bagaimana kita yakin kalau kita nggak paham? Makanya saya ajak panjenengan Bapak Ibu sekalian, dipipil satu doa. Coba dicari apanya? Artinya. Ya, seminggu dapat arti satu doa udah Masya Allah. Nanti lama-lama kan akan semakin banyak, ya. Dan rata-rata doa-doa itu diambil dari Al-Quran. Dan kita bisa buka di Quran, terjemah surat apa, ayat berapa, lihat di terjemahannya. Sehingga doa-doa kita semakin hari semakin berkualitas. Ini jadi boleh dapat pahala tapi kurang afdol. Terus apakah doa itu ada tingkatannya dari Quran, hadis, dari asar? Iya, ada tingkatannya. Yang paling afdol doa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau dari perkataan ulama bagaimana? Tidak apa-apa, selama isinya tidak menyelisih tuntunan Islam. Akan tetapi lebih diutamakan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW karena tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Kalau doa yang dibikin oleh manusia mungkin salah nggak? Mungkin. Kalau dari Al-Quran hadis nggak mungkin salah. Jadi, moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan saya itu tentang menanyakan itu masalah doa dalam habis sholat berjamaah. Itu sebaiknya apa sholat apa berdoa sendiri-sendiri atau juga diimami oleh imam pertama. Yang kedua itu masalah sambatan sholat itu Pak. Dalam biasanya itu kalau mau masa pilihan atau pilihan berumahnya itu ya, itu biasanya itu minta pertolongan pada ya ulama di tempat itu, kemudian mereka itu mengadakan berdoa dengan melaksanakan sholat bersama-sama gitu. Artinya sambatan sholat gitulah, itu boleh tidak itu? Ya. Sekian. Pertama, doa setelah sholat wajib, apakah sendiri-sendiri atau dipimpin?
Kalau yang dicontohkan di dalam dalil itu sendiri-sendiri. Saya belum menemukan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu memimpin doa setelah sholat berjamaah. Bukan berarti tidak boleh berdoa berjamaah pada waktu yang lain. Di waktu yang lain seperti khutbah Jumat, itu kan mesti ada apanya? Doa. Yang mimpin siapa? Khatib. Ya, kalau seperti itu tidak apa-apa. Akan tetapi yang dipermasalahkan habis sholat. Habis sholat, apakah Nabi SAW mencontohkan memimpin doa? Setahu kami tidak. Setahu kami tidak. Maka lebih baik mencontoh tuntunannya Rasulullah SAW. Apalagi permintaan kita kan banyak yang berbeda-beda. Walaupun mungkin ada yang sama, tapi banyak yang beda-beda. Imamnya muda, makmumnya sudah tua. Isinya kan beda. Imamnya bujangan, makmumnya wis perak pacule. Ya beda lah isi permintaannya, ya. Ini makanya lebih baik doa sendiri-sendiri. Kemudian sambatan sholat, ya, apa? Sambatan. Saya baru dengar sekarang, ya. Saya baru pernah dengar. Jadi begini ya, minta didoakan sama orang lain. Kalau orang yang dimintai itu soleh, masih hidup, mampu, tidak apa-apa. Itu namanya tawassul. Namanya apa? Tawassul. Tawassul dengan doanya orang soleh. Itu boleh. Itu diperbolehkan. Para sahabat dahulu minta kepada Nabi untuk mendoakan. Kemudian setelah meninggalnya Nabi SAW, Umar ibn Khattab minta kepada pamannya Nabi SAW, yaitu Al-Abbas, untuk mendoakan kaum muslimin supaya turun hujan. Jadi kalau minta kepada orang untuk mendoakan dan orangnya soleh, hidup, masih apa? Hidup dan mampu, maka boleh, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau tadi sholat bareng-bareng, saya nggak tahu ini sholatnya apa niatnya. Ya, niatnya apa? Kalau niatnya sholat hajat, setahu kami, sebatas pengetahuan kami yang terbatas, sholat hajat seingat saya hadisnya tidak kuat. Seingat saya hadisnya kurang kuat. Jadi terus sholat apa gitu loh. Terus calon lurah ini biasanya sholat apa ora? Ya, apa golek sholat kur pas alam nyalon toh. Nah, ini kan juga perlu diperbaiki juga, ya. Oke, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusti Rasul pernah dawuh datang sahabat untuk sebelum tidur menjalankan sholat witir. Selanjutnya kita dalam bulan Ramadan ikut tarawih dan juga ada witir. Begitu pula di dalam sholat tahajud ada witir. Lalu sebaiknya kita harus menjalankan yang mana dan bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Jadi witir itu diajarkan sama Rasulullah SAW sebelum tidur. Tapi juga hadis lain menyebutkan bahwasanya witir itu dilakukan setelah sholat tahajud dan biasanya setelah bangun tidur. Itu mana yang dijalankan? Perhatikan, Rasulullah SAW ketika menyampaikan dua hadis tadi, itu beliau menyampaikan kepada orang yang berbeda. Ketika mengajarkan witir sebelum tidur, diajarkan oleh Nabi kepada si A. Ketika mengajarkan witir setelah bangun tidur, diajarkan kepada si B. Kenapa bisa berbeda? Para ulama kita menjelaskan karena kondisi dua orang itu beda. Karena kondisi dua orang itu beda. Bedanya di mana? Orang yang
takut, khawatir bangunnya itu ketika adzan subuh. Berarti kan sempat witir napa mboten? Mboten. Karena capek misalnya. Atau karena tidurnya kemalaman. Supaya dia tidak ketinggalan witir, maka witirlah sebelum tidur. Nah, kalau misalnya kondisinya fit, seger, tidurnya gasik, kemudian prediksi akan bangun sebelum subuh setengah jam, sudah bangun 1 jam, maka sebaiknya witirnya kapan? Nanti menjelang subuh. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Saya baca dulu ini pertanyaan. Mohon penjelasannya, bila dalam suatu masjid arah kiblatnya tidak mengikuti imam. Maksudnya arah kiblat imam miring, tapi makmumnya lurus. Karena keyakinannya, berarti makmum tidak mengikuti imam. Begini ya. Masalah miring lurus ini sebenarnya masalah ijtihadiyah. Masalah apa? Ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu maksudnya masing-masing punya dalil. Jadi saya anjurkan kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, jangan terlalu membesar-besarkan masalah ini. Ya, ini masalah masing-masing punya dalil. Yang lurus ada dalilnya, yang miring juga ada dalilnya. Jadi jangan sampai masalah ini menimbulkan apa? Kerenggangan hubungan di antara kaum muslimin. Kok anak mengatakan golongan miring kalau golongan lurus? Jangan, ya. Dan di antara hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini adalah di mana panjenengan sholat, ikutilah shaf yang ada di situ. Selama orang madhep ngidul. Selama orang madhep ngidul, apa madhep? Mana sana? Wetan. Ya. Selama masih ngulon, ya, ada yang miring, ada yang lurus, ikut seperti apa yang ada di situ. Kalau memang masuk di masjid lurus, ikut lurus. Kalau masuk di masjid miring, ikut miring. Kenapa, Ustaz? Karena ketika kita tidak mengikuti apa yang ada di situ, akan merusak shaf salat. Dan kita diperintahkan untuk meluruskan shaf. Misalnya nih, yang satunya miring, yang satunya lurus. Kepriwe dadine? Nek lagi sujud mbok bentusan. Ya, malah nanti jadi ribut. Ya. Lurusnya shaf itu lebih wajib, ya, dibandingkan memilih pendapat yang masih ijtihadiyah. Masalah miring atau lurus itu permasalahan ijtihadiyah, khilafiyah. Sedangkan lurusnya shaf itu bukan masalah khilafiyah. Itu masalah ijma' di antara para ulama. Disuruh kita untuk merapatkan shaf, meluruskan. Ya. Coba saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya Allah menakdirkan 20 orang, pendapatnya beda-beda. Siji miring, siji lurus, miring lurus, miring lurus, miring lurus. Jadi ini apa? Ngapa? Zigzag. Sholatnya jadi ini apa? Zigzag. Mari kita terus belajar. Mari kita terus apa? Belajar. Terus belajar. Yang kemarin ya sudah, ya. Yang sekarang diperbaiki. Ada lagi? Moga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Pak Ustaz. Saya mohon penjelasan. Ini dalam beberapa hal kita sebagai khususnya orang-orang yang sudah banyak berumur, rata-rata ini banyak menderita sakit. Jika sudah sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan, bertahun, bahkan berdoa untuk mohon sembuh dari sakit. Namun dalam kenyataannya Allah belum menyembuhkan. Sehingga dalam hati kita mengatakan, biarlah
ini adalah suatu ujian atau musibah? Apakah ini termasuk suudzon dari umat kepada Allah Ta'ala? Yang kedua, kapan Rasul berdoa mengangkat tangan dan kapan Rasul berdoa tidak mengangkat tangan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan yang bagus. Yang pertama adalah kalau kita nun sewu sudah tua, ya sudah sepuh, kemudian kita berdoa kepada Allah karena sakit dan belum dikabulkan sama Allah. Kemudian di dalam hati kita katakan dia memang ini sudah ujian dari Allah. Apakah itu termasuk suudzon? Tidak. Itu malah husnudzon. Itu malah husnudzon. Jadi ketika kita dapat ujian sama Allah, kita harusnya berpikir ini dari Allah. Allah punya hikmah di balik ini. Mungkin ketika muda saya banyak dosa. Ini saya sudah mendekati ajal sama Allah, pengen dibersihkan apanya? Dosa. Sehingga nanti ketika saya menghadap kepada Allah dalam keadaan sudah bersih. Itu namanya husnudzon. Insya Allah suatu saat kalau kita masih dikasih umur sama Allah Azza wa Jalla, saya akan bahas masalah ini. Ya. Masalah pentingnya ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak enak, langsung kita hadirkan perasaan ini dari Allah. Penting ini. Ya, karena nanti buntutnya akan bagus sekali, akan sabar, akan menghadapi dengan tabah dan seterusnya. Jadi itu bukan suudzon, itu malah husnudzon. Terus Rasulullah SAW kapan ngangkat tangan dalam berdoa, kapan tidak? Saya kasih contoh saja ya. Rasulullah SAW mengangkat tangan, contohnya ketika doa istisqa. Ketika doa istisqa. Kenapa istisqa? Doa minta hujan. Doa minta hujan. Beliau jelas mengangkat apa? Tangan. Kemudian juga di antara momen yang direkam oleh para sahabat Nabi SAW bahwa Rasul SAW mengangkat tangan adalah ketika beliau SAW berdoa di antara Safa dan Marwah, yaitu orang yang berhaji. Contoh yang Nabi SAW tidak mengangkat tangan saat berdoa, contohnya satu, ketika beliau berdoa di dalam sujud beliau pas sholat, ngangkat tangan apa badan? Ya angel. Itu contoh. Ya. Contoh yang lain juga, ya, Rasulullah SAW tidak mengatakan ketika berdoa adalah ketika beliau khutbah Jumat. Ketika beliau khutbah Jumat, ketika beliau memimpin doa, beliau tidak mengangkat tangan, tapi mengacungkan jari telunjuk. Alhamdulillah sudah mulai banyak yang mengenal sunnah ini. Ya, jadi khotibnya itu ketika doa mengacungkan jari telunjuknya. Makmumnya bagaimana? Makmumnya mengamini, tapi setahu kami tidak perlu mengangkat tangan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terus bagaimana posisi tangannya? Ya biasa saja, tangannya biasa sambil mengamini doa. Itu contoh-contohnya. Itu contoh-contohnya. Mungkin ini terakhir ada permintaan doa untuk Bapak Suwiknyo, ya suami dari Ibu Suparni, Saudaгаran Purbalingga Kidul yang masih sakit di tanah suci. Semoga cepat sembuh dan kembali ke tanah air, ke Purbalingga. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfihi anta syafi
لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس مذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.